Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriana, NIM 201130082. Saya dari kelas MP4. Saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah kami, yaitu tentang pendidikan sebagai sistem. Adapun pengertian pendidikan sebagai sistem, yaitu pendidikan memiliki beberapa pengertian. Pendidikan secara etimologis adalah berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata pais, artinya anak, dan egein diartikan membimbing. Jadi, sederhananya adalah bimbingan yang diberikan kepada anak. Sedangkan secara definitif, pendidikan adalah suatu kegiatan bimbingan yang dilakukan secara sadar ataupun secara sengaja, yang dilakukan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa, sehingga timbul hubungan antara keduanya yang bertujuan untuk mendewasakannya. Sedangkan sistem secara etimologis berasal dari bahasa Yunani atau disebut dengan sistema, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Sistem adalah satu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak secara acak, yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil produk. Contoh, tubuh manusia merupakan satu jaringan daging, otak, urat-urat, dan lain-lain, yang komponen mempunyai fungsi masing-masing, yang satu dengan yang lain, satu sama lain saling berkaitan, sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seorang pakar sosiologi mengemukakan bahwa sistem adalah sejumlah satuan yang berhubungan satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan yang biasanya berusaha mencapai tujuan tertentu. Pada bagian yang sama, Bakhtiar menambahkan bahwa sistem adalah seperangkat ide atau gagasan, asas, metode, dan prosedur yang disajikan sebagai suatu tatanan yang teratur. Pada dasarnya, sistem hanya terdiri atas dua jenis, yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup di dalam proses kerjanya tidak dipengaruhi lingkungan luar, sedangkan sistem terbuka di dalam proses kegiatannya memperoleh masukan dari luar lingkungannya. Pada sistem terbuka terjadi sistem yang dinamis, yaitu sistem dipengaruhi oleh sistem yang berada di luarnya. Suatu sistem di dalamnya mengandung hal-hal sebagai berikut, yaitu 1. Adanya suatu kesatuan organis. 2. Adanya komponen-komponen yang membentuk kesatuan organis. 3. Adanya hubungan keterkaitan antara komponen yang satu dengan yang lainnya. 4. Adanya gerak atau dinamika. 5. Adanya tujuan yang ingin dicapai. Sistem merupakan suatu hal yang aktif, bergerak, menuju ke arah tertentu, maka perlu disadari bahwa sistem itu terdapat suatu konsep dasar dan cita-cita sebagai suatu gerak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Secara terus-menerus, suatu sistem pendidikan akan selalu bersifat dinamis, kontekstual, dan untuk itu, suatu sistem pendidikan haruslah terbuka terhadap tuntunan kualitas atau tingkat baik buruk sesuatu. Upaya pendidikan merupakan aktivitas yang kompleks, yang melibatkan sejumlah komponen pendidikan yang saling berinteraksi satu sama lain. Apabila upaya pendidikan hendak dilakukan secara terencanaan atau teratur, maka berbagai komponen yang saling hubungannya perlu dikenali, dikaji, dan dikembangkan sehingga mekanisme kerja komponen-komponen itu secara menyeluruh dan terpadu akan dapat membuahkan hasil yang optimal. Oleh karena itu, pengkajian tentang upaya pendidikan sebagai suatu sistem mempunyai arti yang penting. Dan 2. Pendidikan sebagai sistem yang terbuka. Pendidikan adalah sebagai suatu sistem yang terbuka. Sistem terbuka mempunyai prosedur kerja yang mengubah atau memproses masukan yang diperoleh dari lingkungannya atau dari sistem lain menjadi keluaran, yang selanjutnya dijadikan masukan oleh sistem yang lain. Proses transformasi ini merupakan suatu proses yang bersifat ritmik. Secara singkat, prosedur kerja sistem adalah masukan atau transformasi proses keluaran di dalam suatu sistem tertentu. Sistem bergerak menuju ke suatu sistem yang bersifat entropi. Sebaliknya, di dalam sistem terbuka terjadi kecenderungan dan gerakan yang mengarah pada diferensiasi yang makin lama makin luas. Sebagai suatu sistem terbuka, sistem pendidikan memiliki hubungan internal dan eksternal. Hubungan internal dalam sistem pendidikan ditandai dengan adanya hubungan yang berisi suksesif antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya. Sedangkan hubungan eksternal ditandai dengan adanya interaksi, interrelasi, dan interdependensi antara sistem pendidikan dengan sistem yang berada di luar sistem pendidikan. Seiring dengan semakin tumbuh dan berkembangnya sebagai kompleksitas kehidupan masyarakat sebagai dampak dari berbagai perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan sumber daya pendidikan terbatas, maka diperlukan keterbukaan sistem pendidikan disertai dengan perencanaan yang baik. Hal ini menegaskan bahwa perencanaan sistem pendidikan sebagai salah satu fungsi yang strategis dalam manajemen sistem pendidikan. Adapun macam-macam sistem.
Macam-macam sistem yaitu sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa gagasan atau ide-ide atau suatu pemikiran yang tidak terlihat secara fisik. Contohnya adalah ilmu ketuhanan atau suatu pemikiran tentang hubungan manusia dengan Tuhannya. Sedangkan sistem fisik adalah sistem yang terlihat bentuk fisiknya seperti apa? Contohnya seperti sistem dalam sebuah komputer. Dan sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi karena proses-proses yang terjadi di alam tanpa ada ikut campur tangan manusia. Contohnya seperti sistem tata surya, sedangkan sistem buatan manusia adalah sistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Tentunya melibatkan campur tangan manusia, contohnya seperti sistem komputer. Dan adapun sistem tertentu dan sistem tak tertentu. Sistem tertentu merupakan suatu sistem yang dapat diperkirakan secara tepat seperti yang telah diprediksikan. Contohnya adalah sistem pada komputer, sedang sistem tertentu merupakan suatu sistem yang tidak dapat diperkirakan bagaimana ke depannya. Contohnya sistem pemilihan presiden. Dan adapun juga sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak mendapatkan pengaruh dari lingkungan luar, sehingga sistem ini tidak melakukan pertukaran materi energi dan secara otomatis akan bekerja tanpa adanya bantuan lingkungan luar. Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan mendapatkan suatu pengaruh dari lingkungan luarnya untuk mengubah input menjadi output. Contohnya adalah sistem keorganisasian. Adapun sistem menurut Abdul Ghafur dalam bukunya Design Instructional pada tahun 1982 menyebutkan macam sistem sebagai berikut. A. Sistem sederhana dan sistem kompleks. Sistem sederhana terdiri dari beberapa komponen saja. Hasil ataupun produksinya juga sederhana dan sama sepanjang waktu. Contohnya pada sel-sel tubuh, sedangkan pada sistem kompleks terdiri dari banyaknya komponen yang saling berinteraksi dan bagian-bagiannya saling berhubungan satu sama lain. Contohnya pada otak manusia. Dan B. Sistem hidup dan sistem mati. Sistem hidup contohnya adalah sel manusia dan sel tanaman. Sistem mati contohnya adalah sistem tata surya dan sistem komputer. Dan C. Susunan vertikal atau hierarki, suatu sistem yang berkaitan erat dengan sistem yang lain. Susunan hierarki dapat berlangsung jika sistem di tingkat bawahnya membentuk sistem yang lebih tinggi. Adapun komponen-komponen di dalam suatu pendidikan, yaitu 1. Pendidik. Pendidik adalah orang yang diserahi tugas atau amanah untuk mendidik. Pendidikan itu sendiri dapat berarti memelihara, membina, mendidik. Pendidikan itu sendiri dapat berarti memelihara, membina, mendidik, membimbing, mengarahkan, menumbuhkan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39 tentang pendidik dan tenaga kependidikan menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Dengan demikian, pendidik adalah orang yang diberi amanah untuk tidak saja membuat perencanaan, melaksanakan pembelajaran, menilai, membimbing, tetapi juga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa seorang pendidik tidak hanya bertugas untuk mentransfer ilmu, melainkan harus selalu mengadakan penelitian dalam rangka menyesuaikan pengetahuannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat. Dan adapun anak didik atau peserta didik. Anak didik atau peserta didik konotasinya adalah pada orang-orang yang sedang belajar. Anak didik lebih titik diberatkan kepada anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan, baik fisik maupun psikis, belum dewasa dan masih membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Istilah peserta didik mengandung makna yang lebih luas, mencakup anak yang belum dewasa dan juga orang yang sudah dewasa, tetapi masih dalam tahap mencari atau menuntut ilmu dan keterampilan. Anak didik atau peserta didik semuanya menjadi salah satu subsistem dalam sistem pendidikan. Keberadaan peserta didik dalam sistem pendidikan merupakan hal yang mutlak untuk berlangsungnya aktivitas pendidikan. Tanpa peserta didik, pendidikan tidak mungkin berjalan sebab tidak ada gunanya guru tanpa anak didik. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan dunia cita yang sulit untuk diwujudkan. Ia berada di dunia sana yang hanya ada dalam angan-angan. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan usaha yang sangat maksimal. Itulah sebabnya tujuan itu dibuat berjenjang seperti anak tangga. Untuk mencapai anak tangga paling atas harus melalui anak tangga di bawahnya. Sebelum melaksanakan sebuah aktivitas termasuk pendidikan, yang pertama-tama harus ditetapkan adalah tujuan. Tujuan berfungsi untuk mengakhiri usaha, mengarahkan usaha, merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain, memberi nilai pada usaha berhasil atau gagal. Maka fungsi tujuan pendidikan adalah sebagai batas atau ukuran apakah tujuan itu sudah tercapai atau belum.
Tujuan pendidikan juga mengarahkan aktivitas pendidikan sehingga tidak salah arah. Tujuan pendidikan. Jadi alat pendidikan dapat alat dari suatu alat, yaitu alat pendidikan. Segala perlengkapan yang dipakai dalam usaha pendidikan disebut dengan alat pendidikan. Lingkungan pendidikan. Lingkungan merupakan salah satu faktor pendidikan yang ikut serta menentukan corak pendidikan yang tidak sedikit pengaruhnya terhadap peserta didik. Lingkungannya dapat berupa lingkungan sosial, lingkungan non-sosial. Lingkungan sosial berupa lingkungan yang terdiri atas manusia yang ada di sekitar anak yang dapat memberi pengaruh terhadap anak. Dan adapun ciri-ciri sistem yaitu sebagai berikut. Sistem bertujuan bersama dan berorientasi pada tujuan. Tujuan sistem dapat dijabarkan kepada beberapa fungsi. Sistem memiliki komponen-komponen yang dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Komponen-komponen sistem saling berkaitan dan tergantung satu sama lain. Sistem memiliki aspek keterpaduan antara komponen. Sistem memiliki mekanisme umpan balik, memproses masukan input menjadi keluaran atau output. Sekian dari saya, mungkin cuma itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.